Shalom. Berjumpa lagi dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, Kamis 25 Mei 2023. Mari saudaraku, sebelum kita memulaikan lagi segala kegiatan di hari ini, kita membaca merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab waktu hidup Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan hari ini kami akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan terang Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti kehendak firman-Mu. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Demikian firman Tuhan, dan tema di hari ini adalah kriteria pengganti Yudas. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa Yudas Iskariot perlu diganti? Pertama, karena jumlah rasul tetap utuh, 12. Sebagaimana pertama kali Tuhan Yesus Kristus memilih murid-muridnya. Angka 12 penting bagi umat Yahudi, karena bangsa Israel sendiri terdiri dari 12 suku. Perjanjian Lama memang mencatat Tuhan Allah menghukum keras suku-suku Israel karena keberdosaan mereka. Namun Tuhan juga menjanjikan pemulihan terhadap mereka. Mereka dikatakan akan dipersatukan kembali seperti masa 12 suku bersatu. Yesus Kristus telah menubuatkan ke-12 rasul pilihannya bahwa mereka akan memimpin umat Tuhan bersamanya dalam kemuliaannya kelak. Kita dapat lihat itu dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Ini senada dengan kutipan Mazmur oleh Petrus di ayat yang ke-20a, bahwa musuh Tuhan Allah harus dimusnahkan. Mazmur 69 ayat 26. Dan jabatannya harus digantikan. Agar kekristenan diterima dan diakui orang Yahudi, maka 12 rasul merupakan pasangan yang tepat dengan 12 suku Israel. Kedua, Yudas Iskariot harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 rasul yang dinodai oleh pengkhianatan. Digambarkan kematian Yudas Iskariot yang begitu mengerikan sebagai upah kejahatannya. Pengganti Yudas Iskariot harus memenuhi syarat seorang yang bersama dengan Yesus Kristus semasa hidupnya dan juga menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan Petrus dan murid-murid Yesus Kristus lainnya mungkin tidak lazim bagi kita yang hidup pada masa kini, tetapi memiliki makna yang penting secara teologis. Pertama, penyelesaian masalah di gereja selalu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang digali dan diterapkan secara tepat. Yang kedua, dosa harus cepat dibereskan. Dan yang ketiga, kepemimpinan harus memenuhi kriteria tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan. Keempat, melalui doa yang sungguh-sungguh, gereja menyerahkan keputusan final pada Tuhan Allah, bukan pada kebijaksanaan manusia. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar dari dalamnya bagaimana kami harus bersama-sama memutuskan segala perkara yang ada dan sambil tetap meminta pertolongan daripadamu, sebab jawaban dari segala persoalan yang teralami yang tepat dan benar hanyalah berasal daripada Tuhan. Beri kami hikmat bijaksana untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang baik dan benar dalam hidup yang kami jalani dalam kebersamaan. Di dalam nama-Mu ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikian dari Puncak Gemimsion Winangun, Sabda Pagi telah disiarkan. Semoga ini boleh berkenan dan memberkati kehidupan setiap yang mendengarnya. Amin.